Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kisti yang terhormat dan teman-teman yang saya hormati. Saya Lela Indiani dari kelas PF5B. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya buat, yaitu miniatur PLTB. Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan bahwa investor-investor Denmark tertarik dengan potensi energi angin di Indonesia yang mana mencapai 16 gigawatt. Nah, SDA-nya itu kan sangat mendukung ya berarti, tetapi SDM-nya sayangnya belum mencukupi. Buktinya masih banyak sekali siswa yang belum paham akan kinerja dari pembangkit listrik itu sendiri. Ini adalah contoh chat yang menyatakan bahwasannya masih banyak anak yang belum paham akan kinerja PLTB. Jujur, saya saat SMA pun juga mengalami hal yang demikian. Jadi saya bertanya-tanya, kok bisa ya energi angin itu bisa berubah menjadi energi listrik? Bagaimana caranya? Nah, saya itu belum ada gambaran sama sekali. Ketika di miniatur yang saya buat tentunya tidak selengkap komponen pada PLTB yang sesungguhnya. Baik, inilah komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan miniatur, yaitu adalah penyangga. Penyangganya itu sebenarnya bebas, boleh pakai besi atau kayu atau pralon. Lalu ada beling-beling, ada juga ekor, digunakan sebagai pengendali arah. Dan komponen yang bisa dikatakan komponen utama adalah dinamo DC. Saya menggunakan dinamo DC mini drill 12 volt dengan 6000 rpm. Karena DC ini ada kutub positif dan negatifnya. Yang kabel biru ini merupakan tanda dari kutub positif yang dinamo DC ini agar dihubungkan di multinya positif. Nah, yang kabel hitam ini merupakan kutub negatif dari dinamo DC. Ternyata ketika sudah diletakkan di area terbuka yang bisa menerima angin, baling-baling ini tidak bisa berputar. Ketika tadi sudah diletakkan di ruangan terbuka yang memungkinkan angin bisa menggerakkan baling-baling, ternyata baling-baling masih belum bergerak. Maka dengan pertimbangan karena dekat jalan raya, saya memutuskan untuk mencoba alat ini di dalam rumah. Karena tadi ada suara beberapa motor yang terdengar agak nyaring. Untuk selanjutnya kita akan menentukan arah putaran dari baling-baling tersebut agar bisa menghasilkan voltage yang positif. Saya akan coba memutarkannya ke kiri dan dilihat bahwasannya jarum menunjukkan ke arah negatif. Berarti arah sebaliknya, yaitu ke kanan, akan menghasilkan kutub yang positif. Saya putar dan bisa dilihat di multimeter bahwasannya dia ke arah positif. Saya putar lebih keras. Ternyata dia bisa melebihi 11. Oke, lebih keras. Berarti dia menunjukkan sekitar 10/50 dikali dengan 2,5 volt. Kalau dikalkulasikan itu sekitar 0,5 volt. Bisa disimpulkan bahwasannya itu sangat kecil sekali. Dengan begitu terbukti bahwasannya energi angin dapat dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Atau dalam miniatur ini saya menggunakan dinamo DC. Kemudian untuk membuktikan konsep ini saya akan melakukan percobaan di dalam bak yang terbuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Ketika angin berhembus sangat kencang, maka di multimeter menunjukkan angka 20/50 dikalikan dengan range-nya yaitu 10, dikalkulasikan itu sekitar 4 volt. Nah, sebenarnya kabel yang ini itu bisa disambungkan dengan step up agar tegangan lebih besar. Untuk menyalakan lampu LED atau mencharge handphone itu membutuhkan tegangan sekitar 5 volt. Berdasarkan percobaan di bak terbuka tadi, dapat disimpulkan bahwasannya kecepatan beling-beling berputar itu juga dipengaruhi oleh ketinggian. Kemudian dapat dikatakan bahwasannya energi angin ini merupakan energi kinetik dan dapat dirumuskan E sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, tadi terbukti di percobaan bahwasannya energi kinetik ini berbanding lurus dengan kecepatan angin. Jadi semakin angin berhembus kencang akan semakin besar energi kinetik yang dihasilkan. Kemudian ada rumus yang mengatakan bahwasannya daya efektif itu berbanding lurus dengan kecepatan angin. Saya rasa itu terbukti karena jika ditinjau lagi, daya itu berhubungan dengan volt dan memiliki korelasi bahwasannya itu merupakan perbandingan yang lurus. Jadi semakin besar daya, itu akan juga semakin besar voltage yang dihasilkan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tegangan berbanding lurus dengan kecepatan angin. Dengan terbuktinya rumus-rumus tersebut, maka diharapkan alat peraga ini mampu membantu siswa yang kesulitan dalam perubahan energi angin menjadi energi listrik, sehingga diharapkan siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan produk selanjutnya. Sehingga diharapkan pembangunan bukan hanya bersandar pada investasi, tetapi juga terhadap karya anak bangsa. Begitulah kiranya miniatur yang saya buat dan video yang saya presentasikan. Apabila ada kekurangsopanan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.